Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Boke, NIM 172300315. Saya dari kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7. Di sini saya akan membahas sedikit tentang review buku 1 dengan judul Menghukum Sebuah Proses Sosial Riset, Pemikiran Ulang, dan Kebijakan. Menghukum pengambilan keputusan. Bab ini berpendapat bahwa ini karena ketidaksabaran untuk menentukan solusi tentang bagaimana itu harus direformasi atau untuk menyangkal perlunya reformasi. Namun, ketidaksabaran ini diwartakan sosial normatif, menghalangi pemahaman yang lebih dalam tentang realitas pekerjaan hukum harian. Ada 3 kualitas kunci mengungkapkan hukum menjadi proses sosial. Yang pertama, hukum kerja bersifat imperatif yang tak terhindarkan. Yang kedua, hukum pembuatan keputusan. Pada kenyataannya, bukanlah momen tunggal yang ditentukan sendiri oleh hakim individu, tetapi proses yang melibatkan berbagai praktis berkontribusi secara kolaboratif. Ketiga, proses hukum dihasilkan oleh kinerja, peran, dan cita-cita. 1. Sebuah enigma yang abadi. Hukuman adalah sesuatu yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik dan hukum, realitas sehari-hari, peradilan pidana, latihan diarahkan pada hukuman. Bentuk pengambilan keputusan hukum mempengaruhi arah praktik peradilan pidana dan mengakibatkan publik pengeluaran. Misalnya, dalam kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan hukuman. Pekerjaan hukum juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruksi. Hukum adalah sesuatu yang setiap orang bisa dirasakan, dan memang begitu dalam arti yang layak untuk dibicarakan, meskipun mereka mungkin langsung mengakuinya dan sumber pengetahuan mereka meragukan. Jadi, dalam arti tertentu, hukuman adalah hukum yang paling jelas dan mengundang perwakilan. Mungkin karena alasan ini, hukuman di banyak negara menjadi subjek dari program reformasi yang sangat besar, atau setidaknya perdebatan tentang perlunya reformasi. 2. Menghukum pengambilan keputusan bukanlah ajaib. Beasiswa dan pemikiran kebijakan berinformasi yang dominan adalah bahwa para setencer peradilan adalah penerima serangkaian individu, yang artinya terbukti dengan sendirinya agregasi dari rangsangan individu otonomi ini diperkirakan akan diperoleh tanggapan dalam bentuk hasil hukuman. Jadi, tantangannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengisolasi rangsangan individu, misalnya aturan, kebijaksanaan, fakta, dan faktor yang memiliki dampak paling intrinsik pada respon, misalnya hasil hukuman. Meskipun versi yang lebih canggih diperdebatkan, pendekatan di mana rangsangan yang berdebat ini dapat diatur, difokuskan, dan digabungkan, mereka pada akhirnya dipahami sebagai dasarnya informasi otonomi terpisah yang dimiliki sendiri. Yang kedua, hukuman adalah prosesual. Sama seperti peneliti yang mungkin berfokus pada antar hubungan dari informasi yang tampaknya terpisah, dengan demikian juga peneliti harus fokus pada antar koneksi temporal. Meskipun putusan vonis merupakan momen formal pembacaan, namun merupakan konsekuensi dari agen yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pidana. Praktis membangun agen hukuman ini
sebelum momen formal itu, seperti halnya mereka yang kemudian menerapkan hukuman, misalnya manajer penjara, masa percobaan petugas, dan orang lain yang mengawasi atau bekerja dengan terpidana. Jadi hukuman adalah aktivitas kolaborasi implisit di antara berbagai dari para profesional yang memberi sinyal makna satu sama lain. Untuk alasan ini saya akan melakukannya, merujuk pada menghukum profesional dan menghukum pekerja untuk menunjukkan ini jangkauan yang lebih luas dan kontribusi yang saling berhubungan untuk proses tertentu. 3. Menghukum apakah performatif? Menghukum pekerja berkomunikasi satu sama lain dan dengan demikian kepada diri mereka sendiri. Mereka melakukan ini misalnya melakukan kinerja peran profesional yang diharapkan secara budaya dan karakteristik. Untuk mengatakan bahwa para profesional tampak tidak berarti bahwa apa yang mereka lakukan adalah kepura-puraan atau tipuan. Yang pertama, kita semua melakukan peran yang diharapkan secara budaya sepanjang waktu. Itulah arti menjadi hewan sosial. Tuntutan sosialisasi yang mendesak mengharuskan kita berkomunikasi. Kedua, kinerja kami lebih dalam daripada aturan interaksi sehari-hari. Kami terus melakukan peran yang dibutuhkan dari kami dan menilai satu sama lain melawan peran itu. 3. Struktur buku. Bab ini mengidentifikasi dua tradisi yang mendominasi dan berlawanan dari menghukum beasiswa dan pemikiran kebijakan. Paradigma ini memproyeksikan hukuman yang disusun etnis mandiri otonomi bersaing masing-masing dengan miliknya sendiri. Etnis yang harus otonom ini meliputi aturan dan kebijaksanaan, fakta dan faktor kasus. Kami akan menggali akarnya, berpikir konsepsi asosial tentang kebebasan dan kebijaksanaan sebagai milik pribadi dan karakteristik yang ditimbulkan dari aturan kebijaksanaan biner. Menghukum penelitian dan kebijakan diduga individualisme otonom. Abstrak hukum beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara dua kutub yang sangat berlawanan. Pandangan di dunia ini terlihat melalui lensa yang dianggap otonom, individualisme yang memiliki properti, yang membayangkan hukuman terdiri dari otonom bersaing etnis masing-masing, memiliki potensi internal sendiri. Tradisi hukum rasional. Di satu sisi, untuk reformasi hukum adalah menunjukkan apa yang saya sebut tradisi hukum rasional dan pemberian hukum keilmuan dan reformasi. Dengan tradisi legal rasional, saya mengacu pada pandangan hukuman yang didominasi karena takut akan kekuatan negara yang dipersonifikasikan oleh hakim individu. Tradisi pertahanan peradilan. Bertentangan langsung dengan tujuan normatif tersebut, ada tradisi perlawanan yang sangat panjang terhadap yuridifikasi tersebut. Saya menyebutkan pembelaan peradilan tradisi. Banyak tetapi tidak semuanya. Hakim dan juga beberapa pengacara sudah lama menjelaskan pertahanan ini.
Oleh karena itu, keputusan harus diserahkan kepada kebijakan hakim yang sepenuhnya menyadari fakta dan keadaan unik dan khusus masing-masing kasus. Sekian pembahasan isi review dari saya. Terima kasih.